Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laili Puji Lestari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas besar 1 mata kuliah Auditing 1. Pada tugas besar kali ini kita diminta untuk menganalisa kecurangan pelaporan keuangan. Dalam suatu pelaporan keuangan, audit digunakan untuk meyakinkan bahwa suatu laporan keuangan ini tidak dipengaruhi oleh salah saji dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas dari manajemen perusahaan. Salah saji dari pelaporan keuangan ini ada dua macam, yaitu kekeliruan atau error, dan yang kedua adalah kecurangan atau fraud yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas mengenai kecurangan pelaporan keuangan di salah satu perusahaan badan usaha milik negara, yaitu PT Asabri. Tentunya kita sudah pernah dengar PT Asabri itu perusahaan yang bergerak dalam bidang apa. PT Asabri adalah perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial dan penyedia jasa pensiun bagi anggota TNI Polri dan PNS atau ASN Kementerian Pertahanan. Kasus kecurangan pelaporan keuangan PT Asabri ini telah menggaung sejak 3 Februari 2017 ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan keluar. Hitungan awal dari hasil audit ditaksir kerugian negara mencapai 16,3 triliun rupiah. Pada 10 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan bahwa terdapat penurunan aset selama 1 tahun terakhir ini dari PT Asabri sebesar 17 triliun rupiah. Dari latar belakang tersebut, saya akan menganalisa mengenai modus operandi, kemudian kerugian yang ditimbulkan dari kasus tersebut, kemudian apa penyebab terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dari PT Asabri, kaitannya dengan manajemen resiko, COSO framework, SPAP, dan etika bisnis dan etika profesi, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara untuk menghindari terjadinya fraud atau kecurangan laporan keuangan. Modus operandi fraud pada PT Asabri. Kasus PT Asabri sendiri berawal pada tahun 2012 sampai tahun 2019. Ketika Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kepala Divisi Investasi PT Asabri bersama-sama melakukan kesepakatan bersama pihak-pihak luar di PT Asabri yang bukan merupakan konsultasi maupun manajer investasi, yaitu inisial HH, BTS, dan LP. Kesepakatan ini yaitu kesepakatan untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio PT Asabri ini terlihat seolah baik-baik saja. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi semu dan merugikan dan hanya menguntungkan dari pihak HH, BTS, dan LP, kemudian merugikan perusahaan PT Asabri. Karena PT Asabri menjual saham-saham portofolionya ini di bawah harga perolehan. Untuk menghindari kerugian investasi PT Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan ditransaksikan atau dibeli kembali dengan nomen HH, BTS, dan LP.
serta ditransaksikan atau dibeli kembali oleh PT Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh MI yang dikendalikan oleh HH dan BT. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2014, laba Asabri tercatat mencapai 245 miliar rupiah dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Helianto dan rekan. Kemudian di tahun 2015 dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sekitar 347 miliar rupiah dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar 116 miliar rupiah dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada tahun 2017, laba Asabri melonjak sebesar 947 miliar rupiah yang tercatat melonjak sekitar 7 kali lipat dari laba sebelumnya. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa modus operandi dari PT Asabri ini adalah ketika top manajemen atau direktur-direktur PT Asabri ini melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak di luar PT Asabri untuk melakukan transaksi investasi bodong atau melakukan manipulasi transaksi investasi supaya portofolio atau saham-saham di PT Asabri ini bisa terlihat seolah-olah baik-baik saja dan liquid. Padahal dari hal-hal yang dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Investasi dan Kadif Investasi PT Asabri tersebut malah merugikan PT Asabri itu sendiri. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih kerugian yang ditimbulkan dari kasus fraud tersebut. Banyak sekali kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari kasus fraud, yaitu kerugian yang paling mencolok atau yang paling terlihat pastilah di sisi finansial. Dari sisi finansial, kerugian yang ditimbulkan dari kasus fraud PT Asabri sendiri adalah negara menanggung kerugian sebesar 23,73 triliun rupiah. Angka ini saya peroleh dari berita dari hasil penyidikan Kejaksaan Agung yang sudah mulai melaksanakan klarifikasi atas hasil audit dari PT Asabri pada tanggal 8 April 2021. Dan kerugian ini merupakan kerugian terbesar di Indonesia dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi periode 2012 hingga 2019, bahkan kerugian ini lebih besar dibanding kerugian pada kasus fraud di PT Jiwasraya. Selanjutnya, kerugian yang ditimbulkan adalah hilangnya kepercayaan pihak luar kepada perusahaan. Tentunya untuk melakukan investasi lagi, pihak-pihak luar dari PT Asabri akan berpikir dua kali. Bagaimana jika nanti suatu saat PT Asabri ini melakukan sebuah kecurangan lagi? Kerugian selanjutnya yaitu rusaknya reputasi atau tercorengnya nama baik sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dalam penanganan kasus ini tentunya kan menghabiskan banyak dana untuk melakukan audit, melakukan penyidikan, dan menghabiskan banyak dana untuk melakukan proses ke pengadilan yang tentunya dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya fraud atau kecurangan. Dari kasus PT Asabri saya lihat penyebab terjadinya fraud adalah salah satunya kesempatan dan niat pelaku. Di sini Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Investasi, dan Kepala Divisi Investasi PT Asabri memiliki kesempatan dan berniat melakukan kecurangan, yaitu melakukan kerjasama dengan HH, BTS, dan LP untuk memanipulasi sebuah transaksi investasi. Selanjutnya yaitu lemahnya pengawasan dari pihak internal.
Menurut saya, mengapa lemahnya pengawasan? Mungkin dikarenakan pelakunya di sini adalah merupakan top manajemen. Kemudian dari data laporan keuangannya juga dari laba ruginya mereka dimanipulasi, sehingga menimbulkan hasil dari audit pun dari laporan keuangannya juga dimanipulasi, sehingga sedemikian rupa tidak menimbulkan keraguan, dan hasil dari audit pun wajar tanpa pengecualian, sehingga selama tahun 2012 hingga tahun 2019 itu dianggap laporan keuangan dari PT Asabri ini baik-baik saja, sampai pada akhirnya terdapat lonjakan laba dan penurunan aset PT Asabri ini yang menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa sampai aset Asabri ini turun sebanyak itu. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan manajemen resiko, COSO framework, SPAP, proses audit, materialitas, etika bisnis, dan etika profesi. Hal-hal yang saya sebutkan di atas tentunya sangat berkaitan satu dengan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kecurangan atau fraud yaitu dengan melakukan manajemen resiko atau yang biasa disebut dengan fraud risk management. Melalui adanya fraud risk management atau VRM yang meliputi tahap preventif, detection, dan responsif, perusahaan dapat memperkirakan resiko fraud yang potensial dan dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi dari fraud tersebut. Kerangka yang digunakan dalam fraud management itu yaitu salah satunya dengan menggunakan kerangka enterprise risk management. COSO framework mengeluarkan kerangka enterprise risk management atau IRM yang dapat digunakan untuk menganalisa potensi resiko di perusahaan yang memiliki resiko yang tinggi maupun yang rendah. Menurut berita baru-baru ini, COSO mengupdate kerangka framework dari yang lama ke yang baru. Pembaruan ini merupakan perluasan diskusi tentang harapan dalam mencegah terjadinya fraud. Pembaruan ini merupakan perluasan diskusi tentang Pembaruan ini merupakan perluasan diskusi dari harapan pencegahan terjadinya fraud dan mendeteksi kecurangannya. Penerapan COSO IRM Integrated Framework dalam mendukung pelaksanaan audit forensik untuk mencegah tindakan kecurangan yang terjadi di perusahaan, selanjutnya dapat mendorong penelitian atas resiko dan tata kelola perusahaan yang termaksud dalam COSO IRM Integrated Framework, yaitu satu, dari sudut pandang operasi, untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas operasi. Yang kedua, dari sudut pandang pelaporan, meningkatkan kualitas pelaporan, baik yang keuangan maupun non-keuangan. Kemudian yang ketiga, dari sudut kepatuhan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kaitannya dengan tanggung jawab profesional seorang eksternal auditor. Eksternal auditor ini di Indonesia eksternal auditor ini di Indonesia dibatasi oleh standar-standar auditor yang berlaku di Indonesia, khususnya yaitu di Standar Akuntansi Seksi 110 PSA 02, tanggung jawab dari fungsi auditor independen, SA Seksi 312 PSA 25, resiko audit materialis dalam pelaksanaan audit, SA Seleksi 316 PSA 70, pertimbangan dan kecurangan dalam audit laporan keuangan, SA Seksi 317 PSA 31, unsur tindakan pelanggaran hukum oleh klien, dan yang terakhir Standar Akuntansi Seksi 333 PSA 17, representasi manajemen. Auditor bertanggung jawab untuk
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Pernyataan ini diungkapkan dalam SA Seksi 110, Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen, Tanggung Jawab Auditor Eksternal dalam mendeteksi fraud tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam SA Seksi 316. Pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan. Suatu kecurangan dapat berakibat pada salah saji atau misstatement yang bentuknya antara lain yaitu salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam perusahaan agar tingkat kemungkinan dideteksinya fraud ini lebih cepat, yaitu satu, adanya diskusi antar anggota tim audit tentang kemungkinan resiko fraud sekarang menjadi satu, adanya diskusi antar anggota tim audit tentang kemungkinan resiko fraud yang sekarang ini menjadi wajib. Kemudian dua, semua pihak anggota harus mengidentifikasi terjadinya fraud. Dan yang terakhir yaitu adanya respon yang lebih komprehensif. Ada 5 aturan etika yang berlaku di Indonesia mengenai akuntan publik. Yang pertama yaitu independensi, objektivitas, dan integritas. Selanjutnya standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan profesi, dan yang terakhir tanggung jawab terhadap praktik lain. Pada kasus PT Asabri ini, KAP tidak menaati etika bisnis yang berlaku, karena KAP ini memberikan opini tidak wajar bagi PT Asabri yang mencatat laba perusahaan lebih besar 7 kali lipat dari laba aktualnya. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu cara pencegahan terjadinya fraud. Cara pencegahan fraud yang pertama yaitu menurut saya adalah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, kita harus bisa menerapkan sifat jujur dan mudah dan bisa dipercaya. Dengan kejujuran kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang dilarang oleh negara dan dilarang oleh agama tentunya. Dengan kita bersikap jujur, tidak mungkin akan terjadi sebuah kecurangan pelaporan keuangan atau manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kita harus sadar bahwa profesi-profesi kita ini memiliki sebuah aturan atau kode etik profesi yang tentunya tidak bisa kita langgar. Kita harus bersikap profesional terhadap kerjaan yang sedang kita lakukan. Dan menurut literasi terdapat suatu sistem untuk mencegah terjadinya fraud, yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP, yang belakangan ini sudah memiliki standar ISO 37001-2016. Kemudian, selain untuk menelusuri fakta maupun bukti-bukti atas tindakan fraud, investigasi forensik juga sebenarnya bisa dilakukan untuk antisipasi bagi manajemen baru di sebuah perusahaan supaya terbebas dari kesalahan atau liabilitas yang ditimbulkan oleh manajemen sebelumnya. Namun, semua orang ini tidak bisa melakukan investigasi forensik sehingga sangat dibutuhkan seorang yang memiliki keahlian yang mampu melaksanakan investigasi forensik. Kemudian, dari negara pun telah memberikan hukuman bagi para pelaku tindak korupsi PT Asabri, yaitu salah satunya dengan penyitaan aset yang mereka punya, kemudian penjara. Demikian analisa dari kasus fraud PT Asabri yang dapat saya sampaikan. Dari analisa tersebut saya menarik kesimpulan bahwa kasus fraud ini terjadi dikarenakan lemahnya tingkat kejujuran oleh para pelaku dan kurangnya pengawasan dari pengawasan internal untuk PT Asabri. Demikian analisa kasus fraud PT Asabri yang dapat saya sampaikan.
Dari analisa kasus tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa terjadinya fraud di PT Asabri adalah tindakan ketidakjujuran dari oknum-oknum di PT Asabri dan pihak di luar PT Asabri. Semoga kedepannya tindakan seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia, supaya tercipta suatu lingkungan bekerja yang baik dan tidak merugikan aset-aset negara lagi. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya ini terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.